وأكون للخير العميم مثالا. Mereka memelihara pandangan mereka dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk mereka. Melihat lawan jenis, ataupun mereka menahan pandangannya dari melihat sesuatu ketika mereka paham. Semakin banyak melihat, semakin banyak dosa dan semakin banyak konsekuensi yang harus dijaga. Jadi akhirnya orang-orang yang mereka itu menjadi penduduk surga kelak ketika di dunia tidak kepo dengan urusan orang. Mereka memelihara pandangan dari orang-orang yang menjadi lawan jenisnya sebagaimana mereka menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak memberikan efek kebaikan dan manfaat. Ya, dan tentunya kita paham ya, sudah sering saya sampaikan. Efek banyak melihat itu menimbulkan banyak konsekuensi yang harus dibayar. Para penduduk surga tahu semakin banyak melihat, semakin banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Mereka tidak mau banyak melihat dan tidak mau banyak tahu tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya pada urusan akhirat dan dunia mereka. Kata Ali kepada kami. Dilanjutkan. Telinga mereka sangat senang mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi mereka betul-betul selektif di dalam mendengarkan sesuatu. Karena mereka tahu apa yang mereka dengar akan menjadi bahan untuk diolah oleh pikiran, maka mereka betul-betul men-setting pendengaran mereka untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Karena hatinya bersih, sehat, maka hatinya mampu memerintahkan telinganya, mana yang didengar dan mana yang tidak didengar. Mereka siap menutup telinganya, siap mengganti apapun kalau mereka tahu di balik apa yang mereka dengarkan itu akan merusak kehidupan kualitas mereka dan kehidupan akhirat mereka. Tidaklah mereka mendengar kecuali mereka pastikan yang bermanfaat. Maka jiwa mereka itu tenang. Mereka itu punya ketenangan. Tidak ada kamus depresi, tidak ada kamus frustasi. Jiwa mereka tenang. Baik ketika mereka mendapatkan musibah ataupun ketika mereka mendapatkan anugerah. Mereka tetap sama. Ketika mendapatkan musibah, senang karena mereka tahu di balik setiap musibah ada pahala yang besar. Tapi mereka juga tenang ketika mereka mendapatkan anugerah. Karena mereka tahu di balik setiap anugerah itu ada sebuah konsekuensi untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mereka tidak diatur perasaan mereka dengan datangnya dunia. Kalau berlebih, kalau datang dia gandrung, kalau hilang maka dia menjadi kecewa dan frustasi. Bukan itu. Ali tidak menceritakan itu. Tapi Ali menyampaikan kepada Hammam, jiwa orang-orang yang menjadi penduduk surga itu tenang. Baik ketika mendapatkan kelapangan ataupun ketika mereka mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan anugerah tenang, karena dia tahu itu datang dari Allah semata. Kalaupun mendapatkan musibah, maka dia pun sabar dalam ketenangan. Karena tahu, tidak ada yang meluputkan dia terhadap sesuatu, kecuali Allah telah catat di dalam Lauhul Mahfudz, di mana catatan Allah pada Lauhul Mahfudz tidak pernah salah dan tidak pernah menzalimi setiap manusia. Maka dilanjutkan, seandainya tidak ada ajal yang ditentukan oleh Allah, mereka itu tidak mau sebenarnya. Jadi kalau bukan karena ajal, mereka itu tidak mau menyatu kepada jasadnya. Karena pinginnya mereka itu selalu dekat dengan Allah. Artinya mereka itu ingin ketemu dengan Allah. Jadi orang yang menjadi penduduk surga, kata Ali kepada Hammam, kalau kita lebih jabarkan adalah, penduduk surga itu, wahai Hammam, mereka itu senang melihat kematian. Karena mereka tahu di balik kematian itu mereka akan menjumpai Allah. Kalau bukan karena tuntutan untuk menerima batasan ajal yang ditetapkan oleh Allah, sebenarnya penduduk surga itu pinginnya itu meninggalkan jasad mereka supaya mereka terus terbang menuju kepada Allah. Saking rindunya mereka kepada Allah karena mereka tahu Allah itu obat dari seluruh penyakit dan kekacauan yang ada pada kehidupan makhluk. Tapi karena mereka tahu bahwasanya ajal itu ditetapkan waktunya dan setiap mereka harus mempergunakan ajal yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, yang menjadikan mereka itu ya menunggu pertemuan mereka dengan Allah. Jadi mereka itu memandang kematian itu senang sekali.
Maka itu kita kaitkan dengan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan, faman ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Faman kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang senang berjumpa dengan Allah, nanti Allah senang berjumpa dengan dia. Tapi siapapun yang dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun lebih benci berjumpa dengannya. Dan salah satu rasa senang ketika berjumpa dengan Allah ya ketika kita harus melewati kematian, kita tidak membenci kematian. Karena kita tahu di balik pintu kematian itu kita akan dipertemukan dengan Allah. Ya. Dilanjutkan oleh Ali. Di mata mereka, yang paling besar itu hanyalah Allah. Jadi kalau mereka dicemooh, dihinakan orang gitu ya, mereka tidak akan pernah peduli itu. Selama mereka tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bagian dari kebenaran, bagian dari ilmu, dan bagian dari upaya mereka sudah memberikan akhlak. Jadi mereka itu yang paling besar itu hanyalah Allah. Sehingga kalau mereka kehilangan dunia, maka mereka menganggap remeh itu. Kehilangan dunia itu cuma dunia saja. Karena yang paling besar itu setiap waktunya itu adalah Allah. Makanya saya teringat kepada Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu ulama besar. Imam Asy-Sya'bi itu termasuk ulama besar di kalangan tabi'in. Imam Az-Zuhri itu mengatakan ada 4 ulama besar. Yaitu adalah Imam Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, dan Makhul. Maka Sya'bi itu beliau itu dari episode hidupnya itu pernah dihujat orang, dicela habis-habisan. Padahal beliau ulama besar. Di mana setiap para ulama itu hormat, respek sama Imam Asy-Sya'bi. Nggak ada orang tuh mencela beliau. Yang menarik adalah cara beliau merespon celaan yang ditujukan kepadanya. Caranya begini. Makhul itu berkata, kalau dia mencelaku, kalau ternyata apa yang dia cela dari diriku ketika menyebutkan kekuranganku, kesalahanku, kalau memang benar itu aku melakukan, semoga Allah mengampuni dosa. Tapi kalau ternyata celaan dia kepada diriku ternyata tidak terbukti, semoga Allah mengampuni dirinya. Yang menarik perkataan Imam Asy-Sya'bi itu apa? Dikembalikan semuanya kepada Allah. Ya kalaupun memang benar, Allah mengampuni saya. Kalau itu salah, semoga Allah mengampuni kamu. Sehingga orang-orang yang mereka sudah jatuh hati kepada akhirat, sifat mereka itu adalah yang paling besar itu Allah. Ya sudah, selama mereka terkoneksi dengan Allah itu tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Selama mereka terus bisa merasa terkoneksi dengan Allah. Karena itulah, mereka sudah berada pada fitrahnya dan fitrah makhluk itu tersambung dengan Khalik. Dilanjutkan. Sedangkan selainnya itu terlalu kecil. Hati mereka kaya. Jadi yang dikayakan oleh Allah itu hati mereka. Kalaupun mereka miskin, hatinya kaya. Kalau mereka berlimpah hartanya, maka berlimpahnya harta itu tidak bisa mengalahkan Allah yang mengkayakan hati. Hati mereka kaya. Hati mereka kaya. Sehingga ketika mereka hatinya kaya, mereka penuh dengan rasa cukup. Karena sesungguhnya dalam kehidupan duniawi, penentu itu kembali kepada hati. Kalau hatinya sudah merasa cukup, kan tidak butuh yang haram. Makanya Allah kayakan hati mereka. Dilanjutkan sama Ali. Orang muslim itu selamat dari tangan dan lisan mereka. Jadi kalau penduduk surga itu harus ingat. Sifatnya penduduk surga yang masih hidup di dunia itu apa? Orang muslim itu kalau di dekatnya selamat dari ucapannya dan selamat dari tindakannya. Lah kalau kita hidup lalu merasa kita sebagai pengikut Shiratal Mustaqim, tapi ternyata orang di dekat kita tidak selamat dari lisan kita dan tidak selamat dari perbuatan kita. Bukan itu sifat penduduk surga. Bukan itu orang yang mendapatkan sifat an'amta alaihim. Karena kalau seorang muslim itu sudah dicatat namanya sebagai penduduk surga, sifat yang ada pada hidup mereka itu adalah orang muslim tuh kalau di dekatnya itu selamat, tetangganya jadi selamat, tetangganya senang sama dia. Kenapa? Semua yang datang dari dirinya membawa keselamatan untuk orang lain. Al-muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang mampu mendatangkan keselamatan bagi muslim yang lain dengan tangan dan mulutnya.
Dilanjutkan oleh Allah. Mereka itu rela menderita sebentar di dunia. Mereka rela menderita sebentar di dunia. Untuk supaya mereka bisa berbuka di akhirat ketika nanti di surga. Sebagaimana maknanya orang puasa. Orang puasa itu rela menahan laparnya untuk menikmati makanan ketika berbukanya. Lah penduduk surga itu kata Ali, mereka itu adalah orang yang rela menderita di dunia, tidak apa-apa di dunia, untuk sebuah kesenangan besar dalam kehidupan di akhirat. Makanya Imam Asy-Syafi'i lalu pernah mengatakan, tidaklah seorang mukmin yang Allah cabut satu nikmatnya kecuali Allah pasti balas di akhirat dengan jauh lebih besar dari ekspektasi pikiran. Ya. Maka mereka itu rela menderita pada waktu berpuasa, rela menderita untuk menjaga dirinya dari pergaulan bebas, rela menderita untuk sabar ketika didolimi, rela untuk menderita ketika harus memberikan hartanya di jalan-jalan Allah, padahal hawa nafsunya itu menuntut dia genggam aja itu uang, genggam aja jangan dikasih. Rela menderita untuk berpisah sementara dengan hartanya ketika dia yakin akan ketemu lagi dengan harta itu. Rela menderita di waktu malam ketika harus bangun malamnya. Rela menderita untuk menutup auratnya dan ditutup bagaimana hijab untuk dirinya dengan rasa gerah dan panas yang didapatkan. Rela menderita mendidik anaknya. Rela menderita tidak menjadi populis pilihannya. Tidak menjadi populis pendapatnya. Mereka rela itu. Mereka rela. Kalau semuanya dunia saja, mereka rela untuk menderita selama mereka tahu bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan yang panjang.